Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan, khususnya jaringan epitel. Materi ini sangat penting itu karena semua organ di tubuh hewan termasuk manusia tersusun atas berbagai jaringan, salah satunya jaringan epitel. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, bekerja bersama untuk melakukan tugas tertentu dalam tubuh hewan atau manusia. Jaringan-jaringan ini akan membentuk organ, lalu sistem organ, hingga organisme utuh. Di dalam tubuh hewan atau manusia ada 4 jenis jaringan utama. Yang pertama itu jenisnya jaringan epitel, yang kedua jaringan pengikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan syaraf. Setiap jenis jaringan terspesialisasi untuk melakukan tugas tertentu, memastikan tubuh beroperasi secara efisien dan menjaga homeostatis ya. Kemudian jaringan epitel ini melapisi permukaan tubuh dan organ. Jaringan ikat itu menghubungkan dan menyokong. Kemudian jaringan otot untuk melakukan pergerakan, serta jaringan syaraf untuk menghantarkan impuls. Jaringan hewan tertentu seperti jaringan epitel memiliki kemampuan luar biasa untuk beregenerasi, memainkan peran penting dalam proses penyembuhan serta pemulihan. Jaringan epitel, kita kembali lagi, adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Ini adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh, baik luar maupun dalam organ. Tersusun rapat, kemudian fungsinya sebagai pelindung juga membantu dalam proses sekresi, misalnya pengeluaran keringat atau enzim pencernaan. Jaringan epitel memiliki ciri khusus, yaitu sel-selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Tidak ada pembuluh darah di dalam jaringan ini, jadi nutrisi didapat dari jaringan di bawahnya. Selain itu, epitel mudah mengalami kerusakan, tapi juga cepat beregenerasi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada epitel pipi, untuk fungsinya sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contoh, epitel kulit, kemudian mulut. Kemudian epitel ini juga sangat tipis ya, permeabel, dan bisa melakukan transport zat ya dengan difusi dan osmosis. Itu contohnya ada di epitel alveolus dan kapiler. Kemudian yang kedua ada epitel kubus, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya itu epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Yang ketiga itu ada epitel silindris, juga untuk sekresi dan penyerapan di saluran pencernaan. Contohnya ada pada epitel lambung, kemudian saluran pencernaan seperti usus halus dan bagian saluran pencernaan lainnya. Berikutnya yang keempat ada epitel transisional, bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis serta bersifat impermeabel. Contohnya pada kandung kemih, ureter, uretra, dan tubulus ginjal. Berikutnya ada yang terakhir, yang kelima, epitel kelenjar, terletak pada kelenjar endokrin dan eksokrin. Bentuk epitel kelenjar itu terdiri dari tubular atau tabung dan alveolar itu membulat. Contoh kelenjar endokrin ada kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Untuk kelenjar eksokrin itu seperti pankreas, kelenjar ludah,
kemudian kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. Adapun komposisi daripada jaringan epitel ini dan kaitannya dengan jaringan pengikat itu bisa kita lihat pada gambar ini. Pertama itu nomor 1, bagian apikal, bagian terluar dari jaringan epitel dapat termodifikasi, ya, bisa mikropili, yaitu untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian ada silianya untuk menangkap zat-zat tertentu. Terus nomor 2 atau bagian basal, bagian terdalam jaringan epitel yang berikatan dengan jaringan ikat. Nomor 3 itu lamina basalis, bagian dari membran dasar yang letaknya setelah jaringan epitel. Nomor 4 itu lamina reticularis, bagian dari membran dasar yang letaknya sebelum jaringan ikat, ya. Terus yang kelima itu jaringan ikat. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi pada video kali ini. Salah hilap Bapak dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri video ini. See you in the next lesson. Bye-bye.